Selamat datang di sesi kita kali ini. Judi online, atau yang lebih dikenal sebagai judol, telah menjadi ancaman serius bagi perekonomian kita. Dengan semakin mudahnya akses internet dan platform digital, aktivitas judi ilegal ini merajalela, membawa dampak negatif tidak hanya bagi individu yang terlibat, tetapi juga bagi ekonomi nasional secara keseluruhan. Kita tidak hanya berbicara tentang angka-angka kecil, tetapi potensi transaksi yang luar biasa besar. Seperti yang disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Kominfo, Budi Ari Setiadi. Saya kemarin mendapat informasi langsung dari Pak Ivan, Kepala PPATK, bahwa yang kita lakukan selama 1 tahun lebih ini telah berhasil menekan transaksi judol dengan drastis. Menurut Pak Ivan, kalau Kominfo dan pihak terkait tidak melakukan tindakan tegas, transaksi judol di tahun ini diproyeksikan bisa mencapai 400 triliun rupiah. Nilai ini bahkan berpotensi menembus angka 900 triliun rupiah jika tidak dikendalikan sama sekali. Tapi dengan ketegasan kita bersama, Pak Ivan memprediksi transaksi judol sampai penghujung tahun ini bisa ditekan sampai di bawah 200 triliun rupiah, sekitar 174 triliun rupiah. Ini betul-betul signifikan dan penurunan sebesar ini belum pernah terjadi sebelumnya. Perkataan Menteri Budi Ari ini menggarisbawahi betapa seriusnya situasi yang kita hadapi. Judi online tidak hanya menguras kantong masyarakat yang terjebak dalam kecanduan, tetapi juga berpotensi melemahkan ekonomi dalam skala besar. Apa yang terjadi jika tidak ada penanganan tegas? Angka transaksi mencapai 900 triliun rupiah, yang bisa berdampak langsung pada penurunan daya beli masyarakat dan bahkan mengancam stabilitas ekonomi nasional. Namun, dengan adanya penegakan hukum yang tegas dan sinergi antar lembaga, seperti yang sudah kita lihat, langkah-langkah yang diambil telah mampu menurunkan proyeksi transaksi secara signifikan. Ini adalah hasil kerja keras bersama yang harus terus dilanjutkan agar fenomena ini dapat dikendalikan. Selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam mengenai bagaimana judi online ini dapat tumbuh, apa saja dampak ekonominya, serta bagaimana langkah-langkah pencegahan yang sudah dan perlu terus dilakukan. Judi online atau judol bukan lagi sekadar fenomena sosial, melainkan ancaman serius bagi perekonomian Indonesia. Dengan proyeksi transaksi yang mencapai 400 triliun rupiah pada tahun ini jika tidak dikendalikan, seperti disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Kominfo, Budi Ari Setiadi, kita melihat betapa besarnya dampak ekonomi dari fenomena ini. Jika terus dibiarkan, angka transaksi ini bahkan bisa meroket hingga 900 triliun rupiah, nilai yang sangat besar untuk ukuran ekonomi nasional. Namun, dengan langkah tegas pemerintah, proyeksi transaksi dapat ditekan menjadi sekitar 174 triliun rupiah. Secara ekonomi, judi online mengalihkan uang yang seharusnya bisa beredar di sektor produktif menjadi konsumsi yang tidak menghasilkan nilai tambah. Para pemain judi online seringkali menghabiskan pendapatan mereka untuk berjudi, yang berarti pengeluaran pada kebutuhan pokok seperti makanan, kesehatan, dan pendidikan berkurang. Dampaknya, daya beli masyarakat menurun dan sektor real, seperti perdagangan dan manufaktur, ikut tertekan. Hal ini berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi, karena konsumsi rumah tangga merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan PDB, produk domestik bruto. Selain itu, judi online menyebabkan penurunan produktivitas kerja. Orang-orang yang terlibat dalam judi online sering mengalami gangguan psikologis, seperti stres dan depresi, yang memengaruhi kinerja mereka di tempat kerja. Dr. Ahmad Rizal, seorang pengamat ekonomi, menjelaskan bahwa produktivitas yang menurun akibat kecanduan judi dapat menambah beban ekonomi negara dalam jangka panjang. Tidak hanya perusahaan yang akan kehilangan produktivitas, tetapi juga negara karena berkurangnya kontribusi pajak dari sektor tenaga kerja yang terganggu oleh judi online, ujarnya dalam sebuah wawancara. Negatif lain adalah pengurangan investasi. Seperti dijelaskan oleh Ivan Yustiavandana, Kepala PPATK, uang yang berputar dalam judi online seringkali keluar dari negara kita, mengalir ke luar negeri melalui sistem pembayaran ilegal. Ini berarti uang tersebut tidak berkontribusi pada pembangunan ekonomi dalam negeri. Jika sebaliknya, uang tersebut diinvestasikan dalam bentuk usaha kecil atau menengah, maka akan jauh lebih bermanfaat bagi perekonomian Indonesia. Dengan besarnya dampak ekonomi ini,
sudah sangat jelas mengapa judi online perlu diatasi secara serius. Baik dari segi penurunan produktivitas, pengalihan konsumsi, hingga hilangnya potensi investasi, judi online menimbulkan kerugian besar yang akan berdampak pada stabilitas ekonomi nasional dalam jangka panjang.